Jumat ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menitipkan kepada kita umur yang panjang, masih memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Di hari Jumat ini adalah hari yang mulia. Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya bersabda bahwa sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari yang sangat tinggi dan mulia. Wa huwa a'zamu yaumil fitra wan nahar. Jumat ini bahkan lebih mulia daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa demikian? Imam Nawawi menjelaskan, Idul Fitri dan Yauman Nahar Idul Adha 1 tahun 1 kali kita jumpa. Tetapi hari Jumat setiap pekan datang kepada kita sekalian. Inilah yang Rasulullah jelaskan dalam hadis sahih bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia bagi kalian. Hari Jumat adalah hari besar, Yaumul Azam. Hari Jumat adalah hari Idul bagi kalian, hari lebaran, hari besar bagi kita sekalian. Di hari Jumat inilah wawa hamsul hisab, 5 kemuliaannya. Salah satunya hari Jumat adalah hari diciptakannya kita manusia. Seluruh manusia termasuk nenek moyang kita Adam alaihissalam pertama kali diciptakan di hari Jumat yang mulia ini. Maka kita bersyukur Allah jadikan sebagai orang-orang muslim yang beriman. Umat Yahudi hari mulianya adalah hari Sabtu. Saudara kita Nasrani hari mulianya adalah hari Ahad. Maka kita Allah berikan, kata Rasulullah, diberikan kepada kalian sebagai hari lebaran, hari mulia sepekan sekali, yaitu di hari Jumat. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati li yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bait. Di dalam Al-Quran Allah abadikan ada namanya surat Al-Jum'ah karena mulianya ini hari Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau mendengar panggilan, suruhan untuk pergi salat Jumat, maka bersegeralah, bersiap-siaplah mendatangi salat Jumat tersebut. Sehingga dalam hukum Islam, laki-laki yang mukallaf, laki-laki yang sudah balik, apabila tidak melaksanakan Jumat salasa marra muta'ammidan mutatabi'an 3 kali berturut-turut, maka sudah termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Di dalam hukum Islam, kesaksiannya tidak dapat diterima di pengadilan kecuali perempuan, asibyan, anak-anak, musafir, orang dalam perjalanan, atau al-marid, orang yang sakit, dibolehkan untuk tidak menegakkan salat Jumat, diganti dengan salat zuhur. Tetapi bagi laki-laki yang tidak dalam keadaan sakit, laki-laki yang mukallaf, tidak dalam keadaan musafir perjalanan, maka wajib baginya untuk menegakkan salat Jumat. Maka saking pentingnya ini salat Jumat, saudaraku yang berbahagia, di zaman Utsman ketika menjadi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang tadinya di zaman Rasulullah azan 1 kali di hari Jumat, ketika Khatib naik di atas mimbar, maka di zaman Khalifah Utsman azan ditambah 1 kali sebagai ijtihad Khalifah Utsman. Kenapa? Karena jumlah manusia sudah banyak, kesibukan
kesibukan orang kompleks sibuknya. 1 jam sebelum waktu salat Jumat, Khalifah Utsman perintahkan untuk azan supaya apa? Mengamalkan ayat fas'au ila zikrillah, bersiap-siap pergi melaksanakan salat Jumat. Karena apa? Ketika nanti azan dikumandangkan, kita tidak ada persiapan untuk menyiapkan Jumat, karena Jumat ini hari besar seperti hari lebaran bagi kita kaum muslimin. Pahalanya besar. Maka 1 jam sebelum Jumat sudah diazankan supaya semua orang di pasar, semua orang di pertanian, semua orang yang berkebun, semua orang yang bekerja apapun segera menangguhkan pekerjaannya untuk bersiap diri mendatangi Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Kewajiban kita salat berjamaah di masjid sepekan sekali bagi laki-laki yang mukallaf. Ketiga sahabat-sahabat yang miskin, tidak seperti Abdurrahman bin Auf, tidak seperti Utsman bin Affan, tidak seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mereka tidak berharta, datang kepada Nabi, ya Nabi, kami tidak bisa bersedekah setiap hari karena kami kekurangan harta untuk makan saja pas-pasan. Kami tidak bisa bersedekah setiap saat seperti mana Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Maka kalau demikian adanya, kami tertinggal surga dengan orang-orang kaya, kami tertinggal pahala dengan orang-orang kaya. Bisa dipastikan kami tidak dapat masuk surga seperti mana orang-orang kaya masuk surga. Maka keluar hadis Rasulullah, al-jum'atu hajjul fuqara. Jumat itu pahalanya bagi orang yang miskin, bagi orang yang fakir. Allah berikan pahala seperti haji yang mabrur. Nilai pahalanya bukan syariatnya, karena kalau syariatnya kita harus berangkat ke Baitullah. Tetapi nilai pahala haji sudah didapatkan dengan kita datang bersalat Jumat seperti ini. Dari rumah seolah-olah kita memakai kain ihram untuk berhaji. Setelah Jumat, kalau kita Jumatnya tertib, Jumatnya sempurna, tidak berbicara dan berkata-kata, maka apa yang terjadi? Setelah Jumat dimasukkan dalam catatan amal kebaikan kita pahala haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus sempurna. Maka ulama menjelaskan dengan ringkas bagaimana sempurnanya itu Jumat supaya mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah, supaya mendapatkan pahala haji. Bagaimana Jumat kita? Yang pertama, hendaklah sebelum berangkat Jumat kita mandi terlebih dahulu. Dalam hadis Sahih Muslim, mandi Jumat itu wajibun kulli muslim, wajib bagi orang yang mau datang sembahyang Jumat. Wajib dalam arti kata bukan hukum, tetapi dalam arti kata sebaiknya mandi. Artinya orang yang tidak mandi sah juga Jumatnya. Sebaiknya mandi datang di salat Jumat. Ketika ada sahabat yang dari pasar, diceritakan dalam hadis sahih, dia langsung masuk ke dalam masjid berbau tidak sedang di hari Jumat. Maka kata Nabi, sebelum kalian datang Jumat, hendaknya kalian mandi terlebih dahulu supaya tidak mengganggu saudaramu baunya dan malaikat juga senang, kata Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, alangkah bagusnya sebelum salat Jumat membersihkan sunat-sunat fitrah. Yang mana itu sunat-sunat fitrah? Merapikan semua anggota tubuh, merapikan kumis, merapikan janggut, memotong kuku. Disunnahkan di hari Jumat sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Bukankah ketika kita memotong kuku, memotong rambut, membersihkan anggota tubuh? Yang ketiga, laulan an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salat. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka kata Rasul, saya akan perintahkan
sampai bau mulutnya nanti mengganggu orang yang salat. Terutama, maaf, 1000 maaf, saudara-saudaraku yang masih dohan, yang masih merokok, paling bagus bersikat gigi sebelum masuk masjid. Bukankah kata Rasulullah bagi saudara-saudara kita memakan makanan yang bau? Seperti basal, kata Rasulullah, bawang merah, memakan bawang, memakan durian, pete yang berbau, maka disunnahkan membersihkan mulut terlebih dahulu baru mendatangi masjid. Yang keempat, alangkah bagusnya mendatangi masjid di hari Jumat yang mulia ini dengan berpakaian yang terbaik dari semua pakaian yang ada di lemari kita. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Araf. Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai orang yang beriman, wahai orang Islam, hendaklah kalian memakai pakaian yang terbaik ketika kalian pergi ke masjid. Jangan terbalik ke pasar penampilannya luar biasa, tetapi ke masjid penampilannya menghadap Allah luar biasa buruknya. Maka kata Rasulullah, pakaian yang terbaik bagi kalian adalah yang berwarna putih. Itu jauh lebih bagus, kata Rasul. Fa innaha khairu siyabakum, karena warna putih itu adalah pakaian yang terbaik bagi kalian. Dia bercahaya dan dia juga kain kafan kalian nanti. Itu harta satu-satunya kita di dalam kubur, kata Rasulullah. Walaupun dengan warna lain boleh, yang terbaik yang warna putih, kata Rasulullah. Dalam hadis Sahih Aisyah bercerita bahwa Rasulullah SAW mempunyai 2 pakaian yang Rasul pakai untuk hari Lebaran dengan hari Jumat. Dua-duanya berwarna putih, kata Aisyah. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita ke masjid kalau memang dekat dari rumah, sebaiknya berjalan kaki supaya pahalanya jauh lebih besar. Diangkat derajat kita oleh Allah, dihapuskan dosa dan diberikan pahala jauh lebih banyak. Setiap bumi-bumi yang kita injak akan bersaksi nanti di hari kemudian bahwa saya bergembira dan bangga diinjak untuk orang-orang yang datang ke masjid. Setelah masuk masjid dengan kaki kanan membaca doa rahmat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kata Rasulullah, iza dahala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini, kata Rasul. Kalau kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Itulah penghormatan kepada masjid. Ketika di hari Jumat ada seorang laki-laki yang masuk di dalam masjid, Nabi sementara berkhutbah, dia langsung duduk. Maka apa Nabi sampaikan? Wahai saudaraku, kum, berdiri, rakaat ini sembahyang 2 rakaat. Kemudian yang terakhir, ketika salat Jumat hatib sudah berada di atas mimbar, jangan sekali-kali berbicara. Walaupun kata Rasulullah menegur orang yang di samping kita, fakat laga, menyebabkan nanti Jumat kita tetap sah, tetapi pahalanya bisa jadi 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama orang yang ikut ujian, dia hadir dalam daftar hadir, tetapi ketika diperiksa nilai ujiannya angkanya 0. Tentunya beda lagi dengan orang yang tidak Jumat sama sekali. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, man sa'atal ula, siapa yang datang di hari Jumat yang mulia, dia datang orang yang pertama, belum ada yang datang di masjid dia pertama, faka'annama kurraba badan, dia seperti berkorban 1 ekor unta nilai pahalanya. Orang yang pertama kali datang masuk di masjid di hari Jumat, pahalanya sama dengan berkorban 1 ekor unta. Jadi kita yang belum sempat berkorban 1 ekor unta, ada kesempatan hari Jumat, ambil orang yang paling datang pertama, pahalanya kita dapat. Bisa atas sania, dia datang di waktu yang kedua,
Dia orang yang kedua datang. Faka'annama qurraba bakar, kata Rasulullah. Dia seolah-olah pahalanya berkorban 1 ekor sapi. Dia orang yang ketiga, satu salisa. Faka'annama qurraba kabsan. Dia seolah-olah berkorban 1 ekor kambing besar, kata Nabi. Kemudian dia datang. Dia orang yang keempat yang datang ke masjid, seolah-olah dia bersedekah gajah 1 ekor ayam. Dia datang orang yang kelima, Hamisa, faka'annama sadaqatu baidah. Dia bersedekah 1 buah telur, nilai pahalanya. Maka kata Rasulullah, setelah sudah ada 5 orang di dalam masjid, malaikat yang di pintu, kata Rasulullah, sudah menutup buku catatannya untuk pahala korban dan sedekah, tetapi masih membuka untuk pahala masjid. Ketika hatib naik di atas mimbar, baru malaikat menutup semua catatannya. Maka rugilah yang datang ketika hatib sudah berada di atas mimbar. Paling tidak Jumatnya sah, tetapi banyak keutamaan-keutamaan yang mereka tinggalkan. Mudah-mudahan saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah amalan yang kecil, seperti rica-rica dengan garam saja. Tetapi apabila kita bersyukur dengan nikmat Jumat ini, kita prioritaskan Jumat ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, maka bukan hanya nilai yang kecil yang kita dapatkan, pahala haji, pahala kurban, ditambah lagi pahala-pahala yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita salawat, kalau kita baca Quran, kalau kita bersedekah di hari Jumat, maka begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita sekalian. Barakallahu fil Qur'anil Karim.